dalam buku Manaqib Bujuk Batu Ampar yang bersumber pada Kiai Haji Jakfar Shodiq Fauzi. Kiai Abu Syamsuddin adalah putra Kiai Abdurrahman atau Batsania, alias Bujuk Tompeng, Batu Ampar dengan Nyai Bashiroh. Nama Abu Syamsuddin merupakan kunyah. Maknanya ayah dari Syamsuddin. Syamsuddin ini adalah putra sulung Bujuk Latong. Sedangkan nama kecil Bujuk Latong ialah Kiai Suadi. Bujuk Tompeng, ayah dari Kiai Suadi atau Abu Syamsuddin ini merupakan salah satu waliullah besar Madura di masanya. Di buku Manaqib tersebut tertera nasab Bujuk Tompeng, yaitu Bujuk Tompeng bin Kiai Abdul Manan, Bujuk Kosambi, bin Syarif Husain, Bujuk Banyusangka, bin Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Kiai Abdul Manan alias Bujuk Kosambi ini yang pertama kali bermukim di Batu Ampar, Pamekasan. Disebut Bujuk Kosambi karena beliau bertirakat di pohon Kosambi, Kesambi selama 40 tahun. Pohon Kesambi tempat tirakat beliau itu terletak di atas bukit yang dikelilingi pohon bambu. Di dekat pohon tersebut ada sebuah sumur yang disebut Sumur Todungi. Sumur inilah yang menjadi tempat keperluan beliau untuk minum dan wudhu. Todungi ini berasal dari kata ekodungi yang berarti ditutupi. Konon sumur tersebut tertutup oleh batu yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah Kiai Abdul Mannan, Syekh Abdul Mannan. Tutup sumur tersebut bisa terbuka dengan sendirinya manakala diperlukan beliau. Karomah buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika ayah dan kakeknya adalah ahli tirakat untuk membangun kesyalihan. Begitu pula dengan Kiai Suadi Abu Syamsuddin. Pada usia remaja, beliau berangkat ke Bukit Banyu Pele untuk melakukan tirakat. Saat sampai di Bukit Banyu Pele, Kiai Suadi mengalami kesulitan air wudhu. Kemudian beliau turun menuju sebuah sungai bernama Aeng Nyono. Saat sampai di sungai, beliau menancapkan tongkatnya di sungai itu sembari berkata, wahai air, ikutlah denganku ke atas untuk membantuku dalam uzlahku. Subhanallah, atas izinnya, air sungai Aeng Nyono itu pun mengikuti tongkat Kiai Suadi naik ke atas puncak Bukit Banyu Pele. Sampai saat ini, keajaiban air yang mengalir dari sungai di kaki Bukit Banyu Pele ke atas bukit tetap ada. Namun pada musim hujan, aliran air dari bawah ke atas bukit ditutup oleh penduduk. Karena jika tidak akan terjadi banjir. Jika pada musim kemarau air tidak mengalir, dengan ritual khatmil Quran insya Allah biasanya air mengalir lagi ke atas, tanpa dorongan alat apapun. Setelah 40 tahun melakukan uzlah di Bukit Petapan atau Bukit Banyu Pele, Kiai Suadi Abu Syamsuddin turun. Menurut salah satu riwayat sesepuh Batu Ampar, pada waktu turun terlihat lafaz Jalalah, Allah, di dadanya, bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Menurut riwayat yang sama, pernah seorang bertemu Kiai Suadi dan melihat lafaz Jalalah di dadanya. Karena mengalami rasa silau yang luar biasa, orang tersebut tidak tahan dan akhirnya meninggal. Atas kejadian tersebut, sang wali gundah. Agar tak ada korban lagi yang jatuh, beliau memutuskan menghindar dari pandangan orang lain. Setelah memohon petunjuk kepada Allah, Kiai Suadi mendapatkan ilham agar menutupi sinar tersebut dengan calatong, kotoran sapi. Itulah sebab beliau dijuluki Bujuk Latong. Sebenarnya masih banyak karomah yang diceritakan dalam buku Manaqib Bujuk Batu Ampar tersebut. Namun karena ruang yang terbatas, kisah-kisah tersebut tak bisa sepenuhnya dituang di rubrik ini. Namun ada satu hal kisah menarik yang dirasa perlu diangkat, karena beberapa alasan. Kisah itu tentang pertemuan Bujuk Latong dengan raja atau penguasa Pamekasan di masa itu. Di buku tersebut ditulis di masa Raja Ronggo Sukowati, kisah terkenal yang isinya tentang Raja Pamekasan. Yang ingin menguji kewalian Bujuk Latong itu begitu populer di Batu Ampar. Pasalnya, kala itu Sang Nata tanpa sepengetahuan Bujuk Latong dan para undangan di keraton waktu itu, menyuguhkan masakan dari daging anjing. Sontak acara tersebut heboh. Pasalnya, begitu hendak disantap, makanan itu tiba-tiba berubah menjadi anjing hidup kembali. Tanpa mengurangi kebesaran nama Bujuk Latong, mungkin penyebutan nama Ronggo Sukowati, Panembahan Pamekasan yang memerintah 1530-1616 Masehi, sepertinya kurang tepat. Kemungkinan besar peristiwa itu terjadi di masa penguasa Pamekasan jauh setelah Panembahan Ronggo Sukowati. Alasan lain di buku tersebut disebutkan jika salah satu santri dari Kiai Husain, putra dan pengganti Bujuk Latong, ada yang bernama Bujuk Gema atau Kiai Gema, Perenduan. Kiai Gema ini merupakan saudagar alim di Perenduan Sumenep. Kisah hidupnya dikutip dalam banyak riwayat tentang Ponpes Alamian Perenduan. Kiai Gema juga sejaman dengan Kiai Muhammad Syarqawi, pendiri Ponpes Anukayah Guluk-Guluk Sumenep di tahun 1880-an Masehi.
bekas istri Kiai Gema bahkan dinikahi Kiai Syarqawi. Bahkan, di buku itu juga ditegaskan bahwa putra Kiai Husain bin Kiai Abu Syamsuddin Bujuk Latong yang bernama Kiai Romli, nyantri pada Syekhona Khalil Bangkalan